Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana Septian dengan NIM 1520101069 dari S1 Keperawatan tingkat 2 semester 4. Pada hari ini, saya akan membuat video pemeriksaan fisik pada pasien postpartum dan perawatan perineum. Tujuan pemeriksaan fisik pada pasien postpartum adalah untuk menentukan status kesehatan ibu setelah melahirkan, sedangkan perawatan perineum bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada area genitalia ibu setelah melahirkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Dian. Saya bertugas dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang nanti. Sebelumnya, bisa tolong sebutkan nama, umur, dan tanggal lahir Ibu? Baik, kalau begitu, pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik postpartum atau pemeriksaan fisik pada pasien pasca melahirkan atau dalam masa nifas ya Bu. Dan nanti juga saya akan memeriksa bagian area vagina Ibu dan membersihkannya. Tujuannya untuk menentukan kesehatan ibu setelah melahirkan dan untuk memberikan kenyamanan kepada ibu. Waktunya sekitar 20-30 menit Bu. Tempatnya di sini saja. Bagaimana, apakah ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, sebaiknya kita menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Kemudian, mencuci tangan dengan 6 langkah dan menggunakan handscoon. Setelah itu kita mengkaji anamnesa. Yang pertama kita mengkaji keluhan. Apakah pasien mengalami pusing, nyeri, atau mual, dan terkait masalah pemberian ASI. Kemudian kita kaji riwayat kehamilan, melahirkan, dan postpartum pada saat ini. Apakah ada keluhan atau adanya komplikasi. Baik Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu mengalami pusing, nyeri, atau mual Ibu? Tidak ya Ibu ya, baik. Kalau begitu saya mulai ya Bu ya, saya lanjut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik tanda-tanda vital. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Baik Ibu, saya periksa tekanan darahnya terlebih dahulu ya. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan denyut nadi dan pernapasan pasien selama 1 menit. Ibu, saya pinjam tangannya ya Ibu untuk mengukur denyut nadi Ibu. Kemudian kita ukur suhu tubuh pasien. Ibu, mohon maaf, saya ukur dulu suhu tubuh Ibu ya Bu. Baik, suhu tubuhnya 35,6 derajat. Setelah itu, lakukan pemeriksaan pada bagian kepala dan wajah. Pertama, kita inspeksi, kita lihat kesimetrisan pada wajah dan kepala, apakah ada plasma gravidarum atau tidak. Kemudian kita periksa bagian rambut, kulit kepala, mulut, hidung, dan telinga. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian rambut Ibu terlebih dahulu.
kita lihat, kita kaji di sini apakah rambut ibu bersih atau tidak, begitupun dengan kulit kepalanya. Kemudian kita lihat pada bagian telinga apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat bagian wajahnya apakah ada pembengkakan atau tidak. Kita palpasi sedikit. Kemudian pada bagian hidung kita lihat apakah ada cuping hidung atau tidak. Selanjutnya yang terakhir kita lihat bagian mulut. Ibu mohon maaf, bisa dibuka mulutnya. Pada bagian kepala ini kita fokus pada konjungtiva, karena pada saat persalinan ibu mengalami kehilangan darah sehingga kita harus mengidentifikasi apakah pasien mengalami anemia atau tidak. Baik ibu, saya akan memeriksa bagian mata ibu ya. Saya akan lihat konjungtiva ibu. Ibu mohon maaf, ibu bisa melihat ke arah atas. Saya periksa dulu konjungtivanya ya ibu, maaf ya. Oke, konjungtivanya terlihat sedikit pucat ya bu ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian leher. Kita palpasi apakah ada kelenjar atau pembengkakan tiroid pada leher atau tidak. Permisi ibu, saya periksa lehernya terlebih dahulu ya bu ya. Maaf, ibu bisa menelan? Lagi bu. Baik, lagi bu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian dada. Pada bagian dada ini kita lakukan inspeksi, kita perhatikan bentuk dan kesimetrisan dada, apakah simetris atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan auskultasi. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada ibu. Mohon maaf, saya akan periksa, saya buka sedikit bajunya ya ibu ya. Baik ibu, bisa tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kemudian yang akan kita periksa adalah bagian payudara. Ibu, maaf ya, saya buka bagian payudara ibu. Kita melakukan pemeriksaan pada payudara. Yang pertama, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat apakah payudara ibu simetris atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak, kemudian apakah ada perubahan warna atau tidak. Selanjutnya, kita lakukan palpasi pada payudara. Caranya seperti ini. Kita raba, apakah payudara terasa keras atau lembek. Lakukan pada payudara kanan dan payudara kiri ibu. Ibu mohon maaf ya, saya palpasi terlebih dahulu. Maaf jika terasa kurang nyaman. Kemudian kita periksa pada bagian putingnya. Kita inspeksi apakah puting susunya menonjol atau tidak. Kemudian kita cek stimulasi ASI dengan cara memegang area areola yang warnanya kehitaman. Caranya kita tarik ke belakang, kemudian kita tarik ke depan. Kita lihat apakah ASI atau kolostrumnya sudah keluar atau belum. Lakukan pada payudara kanan dan kiri. Baik ibu, mohon maaf. Tarik ke belakang, kemudian tarik ke depan. Tarik ke belakang, kemudian tarik ke depan. Dan kita lihat apakah ASI atau kolostrumnya sudah keluar atau belum. Baik ibu, karena pemeriksaan payudaranya sudah selesai, saya rapihkan kembali ya ibu bajunya. Mohon maaf ya bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Ibu, sekarang saya buka bagian perutnya ya bu. Pada bagian perut, yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, apakah ada distensi pada bagian perut atau tidak. Kemudian kita lakukan auskultasi untuk mengetahui bising usus. Kita cek 4 kuadran. Sebentar ya ibu, saya pasangkan stetoskopnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengecek di 4 kuadran. Kuadran kanan selama 1 menit, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah, dan kuadran kiri atas. Setelah 1 menit, ternyata bising usus ibu 5 kali per menit, masih dalam batas normal ya bu. Selanjutnya kita melakukan pengkajian pada area uterus. Yang pertama, letakkan tangan kanan pada bagian simbisis pubis, tepatnya pada bagian atas vagina.
yaitu adalah kandung kemih. Kemudian tangan kiri kita menyusuri rahim untuk mengetahui tinggi pundus uterinya. Tinggi pundus uteri dalam satu hari sejajar dengan umbilikus. Kemudian kita cari posisinya, apakah posisinya berada di tengah atau di samping kanan atau kiri seperti ini. Kita cari. Baik Ibu, setelah saya raba, ternyata tinggi pundus uteri Ibu berada di bagian pusat dan di tengah. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada diastis rectus abdominis, yaitu peregangan pada otot-otot uterus. Kita posisikan pasien pada posisi supinasi. Baik Ibu, saya turunkan dulu ya bednya. Maaf ya Ibu ya. Kemudian saya ambil dulu bantalnya ya Bu. Baik, nanti kalau saya kasih aba-aba, Ibu tolong tundukkan kepala Ibu, posisi dagu menempel pada dada, sambil tarik nafas dalam ya Bu. Yang pertama, jari kita berada di bawah umbilikus, kemudian aba-abakan Ibu pada posisi sit up, yaitu kepala menunduk, dagu menempel pada dada, sambil tarik nafas dalam. Baik Ibu, silahkan tundukkan kepalanya Bu. Ya Bu, tarik nafas dalam ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Oke, cukup Bu. Selanjutnya kita periksa bagian kandung kemih, apakah kandung kemih penuh atau kosong. Biasanya jika penuh akan terasa kenyang. Baik Ibu, terakhir pipis kapan ya Bu ya? Oh tadi ya Bu ya, sebelum periksa tadi ya. Oke, baik Ibu, ini kosong ya Bu ya. Oke Ibu, bantalnya saya kembalikan ya Bu, supaya Ibu lebih nyaman. Baik, mohon maaf ya Bu. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada area genitalia pasien. Permisi Ibu, saya periksa ya bagian organ kewanitaan Ibu. Tolong kakinya ditekuk ya Bu. Mari saya bantu. Baik, setelah itu saya pasangkan dulu perlaknya ya. Mohon maaf Ibu, bisa diangkat pantatnya sedikit. Ya, pinter, baik. Baik Ibu, mohon maaf celananya saya buka ya Bu. Ini terakhir kali ganti kapan ya Bu? Oh, tadi pagi ya pas mau mandi. Kita lihat, ini adalah lokea hari pertama, yaitu lokea lubra. Kemudian kita cek baunya, khas bau amis, jumlahnya sekitar 50 cc. Kemudian kita akan bersihkan pada area genitalia pasien, apakah Ibu mengalami ruptur atau episiotomi. Jika Ibu mengalami episiotomi, maka kita harus mengkaji dengan menggunakan reda, yaitu redness atau kemerahan, apakah ada edema atau tidak, apakah ada ekimosis atau tidak, dan apakah pengeluaran cairan seperti nanah atau tidak, dan kerekatan jahitan. Setelah itu kita lakukan perawatan perineum, kita siapkan bengkok, kita dekatkan ke dekat pasien. Mohon maaf ya Ibu, pembalutnya saya lepas. Kemudian lepaskan handscoon bersih, lalu ganti menggunakan handscoon steril. Siapkan kapas untuk membersihkan area genitalia pasien. Ibu, saya akan membersihkan bagian vagina Ibu. Mohon maaf jika merasa sedikit kurang nyaman ya Ibu ya. Yang pertama, kita bersihkan labia mayor sebelah kanan, labia mayor sebelah kiri, labia minor sebelah kanan, labia minor sebelah kiri, kemudian daerah meatus atau tengah. Setelah itu kita lakukan perawatan pada area episiotomi yang dilakukan jahitan untuk mencegah terjadinya infeksi. Kita oleskan menggunakan betadin. Kita ambil kasa yang sudah dibasahi betadin, kemudian kita oleskan pada daerah yang dilakukan penjahitan dengan sekali usap. Ibu, mohon maaf ya Bu, ini agak sedikit perih. Tarik nafas dalam saja ya Ibu ya.
Kemudian kita pasangkan pembalut. Ibu, saya akan memasangkan pembalut yang baru ya. Kemudian rapikan alat yang ada di dekat pasien. Setelah itu, rapikan pasien ke posisi semula. Mohon maaf Ibu, saya angkat ya perlaknya. Ibu, kakinya bisa diluruskan kembali, mari saya bantu. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian anus pasien. Posisikan pasien pada posisi miring ke kiri. Baik, Ibu bisa miring ke kiri ya Bu, dengan posisi kaki kanan ditekuk. Mari saya bantu Bu. 1, 2, 3. Oke, baik. Kemudian kita cek pada bagian anusnya, apakah ada benjolan hemoroid atau tidak. Ini dalam kondisi normal, tidak ada benjolan. Kemudian kita posisikan Ibu pada posisi semula. Baik Ibu, pelan-pelan ya Bu. Saya rapihkan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas daerah kaki. Pertama, kita lakukan inspeksi apakah ada kemerahan atau kebiruan pada kaki pasien, dan kita tanyakan apakah di bagian paha sampai betis ada nyeri atau tidak. Baik, Ibu, pada area yang saya pegang apakah ada nyeri atau tidak, Bu? Tidak ya? Baik, kalau begitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Hummensen. Caranya, tangan kiri kita simpan di lutut pasien, kemudian tangan kanan kita letakkan di telapak kaki pasien. Kemudian kita dorsofleksi. Ibu, bagaimana dari paha sampai betis? Apakah sakit, Bu? Tidak ya, Bu. Baik, saya ulangi pada kaki bagian kiri. Bagaimana, Bu? Ada rasa sakit atau tidak? Tidak ya, Bu ya. Oke. Kemudian kita periksa apakah ada varieses atau tidak, ada edema atau tidak. Kita lakukan pada bagian kaki kanan dan kiri. Saya lihat ya, Bu. Kaki Ibu, apakah ada varieses atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah pemeriksaan selesai, kita rapihkan kembali pasien ke posisi semula. Lalu setelah itu kita rapihkan alat, kemudian kita lepas handscoon. Baik Ibu, karena pemeriksaannya sudah selesai, saya rapihkan kembali posisi Ibu ya. Pemeriksaannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan tindakan ini? Apakah Ibu merasa lebih nyaman sekarang? Baik, kalau begitu saya pamit. Jika Ibu membutuhkan sesuatu atau membutuhkan bantuan dari saya, Ibu bisa pencet bel di sebelah kanan Ibu. Saya ada di ruang perawat. Nanti saya akan datang kembali ke ruangan Ibu, Bu. Baik Ibu, sama-sama. Saya permisi ya, Bu. Setelah melakukan tindakan kepada pasien, kita mencuci tangan kembali. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.